Jakarta dikenal sebagai kota yang penuh hingar-bingar dengan gedung-gedung tinggi menjulang, menjadi ladang bagi orang-orang daerah untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Namun, di balik gemerlapnya kota Jakarta, ia juga menyimpan sisi gelapnya. Masih banyak orang-orang yang tidak mendapat tempat tinggal yang layak dan hidup di pinggiran sungai, bahkan di bawah jembatan. Apa sih penyediaan jasa publik itu? Nah, penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintahan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jasa publik dalam ketentuan ini adalah jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang mendapat pelimpahan tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik atau public service obligation. Tujuan utama negara dalam penyediaan jasa publik yaitu untuk mengatasi permasalahan tertentu, kegiatan tertentu, atau mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat banyak orang. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menimbang 1. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi, penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 2. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. 3. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyediaan atas jasa publik meliputi 1. Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Misalnya pelayanan kesehatan, penyediaan panti sosial untuk masyarakat, dan pelayanan keamanan. 2. Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan. Sebagai contoh, transportasi angkutan yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia, PT Merpati Airlines, PT KAI, dan PT Damri. Dan ketiga, penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran, pendapatan dan belanja negara atau daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada macam-macam jasa publik. Yang pertama, pelayanan jasa transportasi dan angkutan umum. Yang kedua, pelayanan jasa kesehatan. Yang ketiga, pelayanan jasa pendidikan. Yang keempat, pelayanan jasa tempat tinggal yang layak atau panti sosial. Yang kelima, pelayanan jasa keamanan. Problematika ibu kota. Beginilah potret kehidupan masyarakat di Jakarta yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Tidur beralaskan tanah dengan sekat seadanya dan beratapkan jalan tol. Ini adalah Tuti. Perempuan 52 tahun itu telah 5 kali digusur, namun memilih kembali menempati kolong tol yang berada di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bu, saya lihat kan ini
bisa dibilang sempit banget ya Bu ya. Ini kan nggak lebih dari 2 meter kali 3, terus atasnya juga tidak ada tutupan gitu, kain sekat gitu doang. Nyaman nggak sih Bu? Ya dibilang nyaman, dibilang nggak nyaman ya nyaman aja lah. Sebenarnya sih nggak nyaman, tapi ya mau bagaimana lagi. Karena pandemik ini jadi bapaknya nganggur, jadi ada di kolong tol yang kosong ya kita manfaatin. Begitu pula Andre, laki-laki 53 tahun itu menjadi manusia gerobak lebih dari 7 tahun. Berpindah-pindah mendorong gerobak dan memungut sampah kardus dan botol plastik untuk ia jual kembali dengan harga yang tak seberapa. Tiap hari berarti ngambil sampah kayak gini untuk dijual lagi atau seperti Jual lagi, Pak. Dapat berapa Pak sehari? Nggak tentu, Pak. Kalau kita dapat 2 karung ya harganya murah sih sekarang. Berapa? Kalau botol ini, Pak, 1.700 kilo. Tuti dan Andre hanyalah sedikit gambaran dari ribuan PMKS di ibu kota. Terlebih pandemi semakin memperburuk kondisi. Jumlah PMKS pun meningkat drastis. Mungkin di jalan tak banyak lagi dijumpai pengemis, namun tak jarang aksi meminta-minta ini bertransformasi menjadi manusia silver. Dinas Sosial DKI Jakarta mencatat lebih dari 7.000 PMKS yang dibina di 22 panti sosial. Mereka terjaring razia lewat pemetaan Dinas Sosial di 46 titik rawan PMKS yang sebagian besar didominasi kawasan lampu merah. Bang Susanto di sini tuh dari kapan sih Bang? Dari tahun 94. Diperhatiin nggak sih sama Pemprov, sama gubernur? Enggak. Pernah ada gubernur yang kesini atau tinjauan dari Pemprov gitu? Enggak. Nggak ada ya. Harapannya apa Bang buat Pemprov? Kita sih nggak ngarepin apa-apa sih ya. Yang penting kita semua sih yang saya harapin cuma hanya pendukungannya aja. Cuman apanya? Pendukungannya aja. Dukungannya. Dukungan dalam hal apa itu Bang? Ya kita semua minta pendukungannya itu jangan harap semua ini jangan dibongkar atau apa. Ada harapan dipindahin ke tempat yang lebih baik nggak? Ya harapnya sih pengen kayak gitu, tapi gimana ya, kita semua juga bingung sih. Kita mencari makan juga susah. Kalau bukan dari sini ya di mana lagi. Ya, kaum yang terpinggirkan ini tidak meminta banyak dari Pemprov DKI. Harapan mereka pun cukup sederhana, cukup dicarikan tempat yang lebih layak. Yang pertama, problematika ibu kota pada tunawisma atau gelandangan yang menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di bawah garis kemiskinan memenuhi lapak semi permanen dengan sekat dan menggunakan properti seadanya di bawah jalan tol, kolong jembatan, dan pinggir jalan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat tersebut tidak mempunyai tempat tinggal karena mahalnya sewa rumah dan membuat mereka tinggal seadanya. Mayoritas lapak semi tersebut dipenuhi oleh masyarakat yang bekerja sebagai pemungut sampah di sungai, manusia gerobak, pengamen dan pengemis, dan bekerja di jalanan lainnya. Yang kedua, pihak dari pemerintah daerah atau Pemda melalui Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP sering melakukan penggusuran terhadap lapak semi tunawisma tersebut. Namun, hal tersebut tidak ada solusi dalam pengganti tempat tinggal masyarakat tersebut selama 5 tahun. Lalu selanjutnya analisis yang berkaitan dengan materi penyediaan jasa publik. Seperti yang telah ada dalam berita tersebut dijelaskan bahwa ibu kota Jakarta masih banyak sekali orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal atau tunawisma. Mereka hanya mengandalkan kolong jembatan sebagai tempat tinggal mereka untuk sekedar berteduh atau terhindar dari teriknya matahari. Hal tersebut tidak sesuai dengan peran pemerintah dalam rangka penyediaan jasa, yaitu jasa publik bagi masyarakatnya, di mana penyediaan jasa publik yang dimaksud di sini yaitu dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat agar suatu permasalahan yang dihadapi oleh sebagian masyarakat bisa terselesaikan dengan baik dan dengan mendapatkan manfaat sebaik-baiknya. Lalu, pemerintah dalam hal tersebut belum memaksimalkan perannya sebagai penyedia
pelayanan publik bagi masyarakat, yaitu dengan membangun dan menyediakan layanan jasa tempat tinggal yang layak berupa panti-panti sosial ditujukan untuk tunawisma dan gelandangan untuk mengurangi lapak semi di area kolong jembatan, jalan tol, serta di pinggir jalan yang membuat kacau balau tatanan kota. Menanggapi hal tersebut, sudah menjadi tugas pemerintah untuk menjamin masyarakat tunawisma tersebut. Salah satunya yaitu dengan menyediakan panti sosial bagi penyandang tunawisma. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, perlu diadakan usaha-usaha penanggulangan. Solusi yang terjadi selama ini dalam menghadapi permasalahan yaitu pemerintah, khususnya pemerintah daerah atau Pemda, selama ini telah berusaha untuk membuat panti-panti sosial untuk tunawisma atau gelandangan. Namun, kebijakan yang dilakukan pemerintah, khususnya pemerintah daerah, selama ini cenderung kurang menyentuh stakeholdernya atau pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan dalam peraturan. Mekanisme yang saat ini dijalankan adalah dibangunnya panti-panti sosial untuk tunawisma atau gelandangan. Namun, efektivitasnya dirasa kurang karena panti-panti sosial ini sebenarnya belum menyentuh permasalahan yang terjadi sebenarnya dari para tunawisma, yaitu keengganan untuk kembali ke kampung halaman, sehingga yang terjadi di dalam praktek pembinaan sosial ini ialah para tunawisma tersebut keluar masuk dari panti-panti sosial yang disediakan oleh pemerintah. Kedua, dengan bantuan petugas yaitu Satpol PP, pemerintah berusaha untuk menertibkan warga yang tinggal di jalanan. Razia terhadap PMKS ini dilakukan berselang sehari setelah Menteri Sosial Tri Risma hari ini menemukan sejumlah gelandangan dalam belusukannya di sekitar kawasan Sudirman sampai Tamrin, Jakarta Pusat. Pelaksanaan harian Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi, menegaskan jajarannya memang rutin melakukan razia terhadap PMKS, bahkan pemerintah kota Jakarta Pusat sudah menawarkan rusun kepada mereka yang tak memiliki tempat tinggal. Namun, mereka enggan menempati rusun itu dan justru kembali ke jalanan. Ketiga, pemerintah melakukan program transmigrasi kepada para penduduk yang tinggal di Jakarta agar dapat dipindahkan ke daerah yang belum padat penduduk. Dalam hal ini, transmigrasi juga sangat penting karena pulau-pulau di Indonesia masih sangat luas dan banyak. Di pulau-pulau itulah mereka pasti akan lebih sejahtera karena banyaknya sumber daya alam yang belum dimanfaatkan dengan baik. Di sanalah kita bisa melihat jika ingin merubah nasib atau menjadi kehidupan lebih baik lagi. Sedangkan untuk mencegah agar jumlah tunawisma tidak semakin banyak, pemerintah harus menyediakan lapangan kerja di kota-kota kecil. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir arus urbanisasi yang berujung pada tunawisma. Solusi dari kelompok kami dalam mengatasi masalah tersebut, yang pertama dengan melakukan penyuluhan dan konseling kepada masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjutan, penertiban oleh aparat pemerintahan. Contoh yang bisa dilakukan pemerintah seperti penampungan di panti asuhan, panti sosial, dan panti jompo, rehabilitas, pembangunan perumahan yang sangat sederhana, pengadaan rumah singgah, dan diberikan pelatihan dan pendidikan, dan juga transmigrasi. Kedua, memberikan pendidikan agama yang kuat dalam keluarga, menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak di kota-kota kecil. Rencana pembangunan pemerintah seharusnya mengedepankan pembangunan secara merata, melakukan pembinaan kepada para
tunawisma melalui panti dan non-panti, pelatihan sesuai potensi yang ada, bantuan modal usaha, mengembalikan para tunawisma ke kampung mereka, mengadakan program pendidikan non-formal bagi para tunawisma sehingga mereka mendapatkan pengetahuan. Ketiga, menyediakan tempat atau panti rehabilitas di mana di sana diajarkan keterampilan-keterampilan, menyediakan lapangan-lapangan kerja di kota-kota kecil, dan menanamkan prinsip dari kota ke desa.